Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Putra Kusuma, D1910682, Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Fauzan dengan NIM D1910738. Perkenalkan, nama saya Petrus Boga, NIM D.1910867. Perkenalkan, nama saya D. Solahuddin Kudiai, NIM D.1910473. Nama saya Rizky Saputra dengan NIM D.1911125. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara dengan Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf Godfridus Goriseran, Dr. Andes, MSI. Di sini kami kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Dynamic Governance. Dynamic Governance secara sederhana dipahami sebagai aktivitas pemerintah dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik dengan menyesuaikan pada hasil analisa perkembangan internal dan eksternal lingkungan institusi. Menurut Neo dan Chen, Dynamic Governance sebagai kemampuan pemerintah untuk secara berkelanjutan dalam menyesuaikan cara memformulasikan serta menyelenggarakan berbagai kebijakan dan program publiknya sehingga kepentingan bangsa dapat tercapai. Kapabilitas dinamis merujuk pada kemampuan organisasi dalam mendesain berbagai aktivitas dan mengolah sumber daya menjadi lebih efektif. Dalam berdasarkan hasil analisa perubahan lingkungan internal dan eksternal pada suatu institusi, dalam melihat kapabilitas dinamis terdiri dari 3 pikir, yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Thinking ahead yaitu merupakan kemampuan institusi pemerintah untuk mengidentifikasikan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di masa depan, memahami implikasinya terhadap aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi, serta mengidentifikasikan berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan untuk mengantisipasinya. Menurut Neo dan Chen, adapun proses thinking ahead meliputi pada kegiatan A. Mengeksplorasi dan mengantisipasi tren perkembangan di masa depan yang mungkin berdampak signifikan terhadap tujuan kebijakan. B. Memahami perkembangan tersebut akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini dan menguji keefektifan strategi, kebijakan, dan program yang telah ada. C. Menyusun strategi pilihan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan peluang baru. D. Mempengaruhi pengambilan keputusan utama dan stakeholder untuk memikirkan isu-isu yang muncul secara serius dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang tanggap. Yaitu kemampuan institusi untuk memanfaatkan data aktual, informasi, pengukuran, dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja, meninjau sebagai turun kebijakan dan program dari masa lalu untuk dicari jalan perbaikan kinerjanya. Adapun proses thinking again menurut Neo dan Chen adalah yang pertama, meninjau dan menganalisa data kinerja aktual dan memahami feedback masyarakat. Yang kedua, menyelidiki penyebab muncul feedback atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku baik dan berhasil maupun gagal mencapai tujuan pencapaian. Yang ketiga, meninjau kembali strategi, kebijakan dan program untuk mengidentifikasi fitur dan aktivitas mana yang dijalankan baik dan yang tidak berjalan baik. Yang keempat, mendesain ulang kebijakan dan program baik sebagian maupun seluruhnya sehingga kinerja dapat meningkat dan tujuan instansi dapat terpenuhi. Yang kelima, menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat dan pelanggan dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang bermakna. Neo dan Sense. Terus yaitu kemampuan organisasi melintasi batas-batas tradisional untuk belajar dari pengalaman organisasi lain sehingga gagasan baru diadopsi dan kemungkinan kebijakan dan program baru yang inovatif dicoba dan dilembagakan. Menurut Do dan Chen, proses thinking across meliputi A. Mencari praktek terbaru yang menarik yang diadopsi dan implementasikan oleh organisasi lain di dalam mengatasi masalah serupa. B. Merupakan apa yang
dan bagaimana mereka melakukan dan pelajaran yang diambil dari pengalaman tersebut. C. Mengevaluasi apa yang melakukan perilaku dan konteks lokal, mempertimbangkan keadaan dan kondisi dan apa yang didapat diterima penduduk lokal. D. Menemukan hubungan terbaru melalui kombinasian ide dengan gagasan baru lain sehingga menciptakan pendekatan yang inovatif di dalam menangani isu-isu yang muncul. E. Mencocokkan kebijakan dan program sesuai dengan tuntutan kebijakan lokal dan kebutuhan masyarakat. DO dan ZEN 2007. Contoh dynamic governance di Indonesia adalah agar perekonomian masyarakat tetap berjalan walau di masa PSBB, Pemkot Bogor menerapkan sistem ganjil genap pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2021 dikarenakan wilayah tersebut menjadi zona merah. Langkah ini diterapkan untuk menekan mobilitas warga dan meminimalisir kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Demikian tugas yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang kurang dimengerti. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.